Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Yes, oke. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak mau cek kehadiran ya. Hadir semua ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan pembacaan doa agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat. Kepada saudari Ila, dipersilakan untuk memimpin doa. Isti'dadan Sudah siap. adabud du'a Usuhan. du'aan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Tepuk adab di kelas. Pertama, aku duduk dan berdoa. Kedua, aku dengarkan seksama. Ketiga, aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang serta gembira. Hore! Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ustadz mau nanya tentang materi yang minggu depan, yaitu tentang surah Al-Alaq. Al-Alaq itu berapa ayat? 19. Subhanallah, luar biasa. Al-Alaq artinya apa di sini? Segumpal darah. Al-Alaq itu diturunkan di kota apa? Di kota Mekah, sehingga dinamakan surah Makkiyah. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Baik, pada pertemuan hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang surah Al-Qadar. Sudah belajar ya? Oh, sudah, luar biasa. Subhanallah. Dalam surah Al-Qadar ini nanti kita akan membahas tentang arti dari surah Al-Qadar. Yang kedua terkait makna surah Al-Qadar. Yang ketiga isi kandungan surah Al-Qadar. Setelah kita belajar surah Al-Qadar, diharapkan nanti siswa-siswi mampu pertama menunjukkan arti Quran surah Al-Qadar dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menerjemahkan Quran surah Al-Qadar dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kandungan dari surah Al-Qadar dengan benar. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, Ustadz bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti dalam masing-masing kelompok ini tugasnya adalah mendiskusikan tentang surah Al-Qadar terkait dengan arti, terjemah, dan isi kandungan, sekaligus nanti membaca tilawah surah Al-Qadar. Baik, lanjut. Sebelum kita diskusi, Ustadz jabarkan dulu secara umum tentang surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat dan termasuk pada golongan surah Makkiyah. Kenapa? Karena surah Al-Qadar diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Surah Al-Qadar diturunkan setelah surah Abbas dan disebut dengan surah Inna Anzalna. Meyakini dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an
menjadi kewajiban bagi umat muslim yang dapat dimulai dari memahami surah ini. Baik, kelompoknya sambil nanti mengerjakan lembar kerja yang akan Ustadz berikan kepada masing-masing kelompok. Nah, ini merupakan lembar kerja yang nanti harus dikerjakan setiap masing-masing kelompok. Caranya adalah mencocokkan arti dari ini ya. Dicocokkan dengan lafadz surah Al-Qadar. Paham? Paham. Sekarang kita baca surah Al-Qadar secara bersama-sama. Ta'awud basmalah 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Setelah kita membaca surah Al-Qadar, lanjut kita mempresentasikan hasil diskusi tadi. Dipersilakan untuk membacakan hasil diskusinya. Surah Al-Qadar termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Surat Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Qadar memiliki arti kemuliaan. Surat Al-Qadar diturunkan pada waktu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, setelah kita tadi banyak diskusi, sudah membaca surah Al-Qadar dengan baik dan benar, sekarang Ustadz mau tes ya, tes pengetahuan ini. Pertama dari kelompok 1 dulu. Ustadz baca ya, ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kira-kira nomor 1 itu cocok dengan huruf yang mana? B. Yang B, artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadar. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Nah, coba selanjutnya Ustaz baca ayat ke-3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kelompok 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Cocok dengan C, yaitu artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa, tepuk tangan. Untuk lebih jelasnya, sekarang simak penjelasan di video berikut ini ya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 terkait dengan arti, kandungan, dan keutamaan. Surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat dan termasuk pada golongan surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Surah Al-Qadar diturunkan setelah surah Abbas dan disebut dengan surah Inna anzalnahu. Meyakini dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menjadi kewajiban bagi umat muslim yang dapat dimulai dari memahami surah ini. Berikut bacaan surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 beserta arti, kandungan, dan keistimewaannya. Surah Al-Qadar juga termasuk dalam juz amma
sehingga tidak sulit dihafalkan. Berikut bacaan surah Al-Qadar, Latin dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di akhir pertemuan kita pada hari ini, Ustaz akan menyimpulkan materi terkait dengan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 membahas mengenai kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Dengan memahami mengenai isi kandungan dan makna sesungguhnya dari surah Al-Qadar, harapannya kita bisa mengisi 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan berbagai ibadah dan kita bisa mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Yang kedua, surah Al-Qadar memiliki makna yaitu malam kemuliaan dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jarir Al-Tabari, di mana pahala beribadah pada malam tersebut lebih utama daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Pada malam ini Allah akan memberikan banyak sekali kebaikan pada manusia yang mau beribadah dan memohon kepadanya. Yang ketiga, melalui surat ini kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dan harus dijadikan sebagai salah satu malam yang disambut dengan gembira oleh umat Islam. Selain itu, pada malam ini juga roh malaikat Jibril dan para malaikat lainnya menampakkan diri pada Nabi Muhammad SAW atas izin Allah dan merupakan malam permulaan pembinaan Islam yang menuju pada ketertiban dan perdamaian dunia. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akhiri dengan pembacaan doa. Dan ada doa duaan Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, siswa-siswi sekalian, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, Ustadz titip sholatnya jangan lupa di rumah, tetap belajar dan jaga kesehatan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.